Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar mereka mengerti perkataanku. Amin amin Allahumma amin. Sahabat sekalian, saya Sekar Aziza kali ini akan sharing kepada teman-teman semua. Tentunya kita bersyukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki. Kita masih bisa selalu melafazkan lantunan-lantunan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesehatan jasmani dan rohani. Lalu kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kali ini Sekar tidak ceramah, mungkin Sekar hanya sharing. Ini mengenai tentang berkah manfaat dari pejuang menghafal Al-Quran. Nah, sahabat sekalian, dari Minas Fisabilillah, semoga generasi yang ada di Kecamatan Minas mampu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu menghafal Al-Quran. Karena tentu kita sangat membutuhkan generasi robbani, generasi hafiz-hafizah yang insya Allah akan menyelamatkan negeri ini. Baik, pada dasarnya menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, dan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam sedunia, dan Al-Quran menjadi pedoman sekaligus penyejuk hati kita. Al-Quran adalah segala-galanya bagi kita. Maka dari itu tentu setidaknya kita mampu untuk terus setiap hari membaca Al-Quran, satu hari satu juz. Jika tidak juga kita mampu membaca dalam satu hari satu lembar. Jika tidak juga lagi kita bisa membaca yaitu satu halaman satu hari. Jika tidak bisa juga lagi satu ayat satu hari. Jika tidak bisa juga lagi, maka tanyakan pada hati kita apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Karena sungguh luar biasa manfaat dari Al-Quran tersebut. Mengenai menghafal Al-Quran, membacanya saja mendapatkan pahala, apalagi menghafalnya. Baik, kali ini Sekar akan sharing tentang bagaimana manfaat ataupun berkah manfaat dari pejuang menghafal Al-Quran. Ini sangat luar biasa sekali dalam hidup kita dan sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Ini himbauan bagi diri Sekar juga diri teman-teman sekalian. Semoga negeri ini, Kecamatan Minas ataupun dari teman-teman Minas Fisabilillah, semoga banyak generasi penghafal Al-Quran, insya Allah. Nah, yang pertama dari berkah manfaat penghafal Al-Quran yaitu adalah kesabaran. Ini sangat luar biasa dalam hidup kita, karena ketika kita mengucapkan dengan lisan, itu adalah hal yang sangat mudah, teman-teman sekalian. Namun, jika kita aplikasikan dalam hidup kita, yaitu dalam banyak cobaan yang terjadi, seringkali kita tidak sanggup. Namun beda dengan para pejuang penghafal Al-Quran. Nah, para pejuang penghafal Al-Quran dilatih, dituntut untuk bersabar. Nah, di mana mungkin teman-teman akan mengalaminya sendiri. Bagaimana sulitnya menghafal Al-Quran, bagaimana sulitnya mempertahankan hafalan yang sudah ada. Nah, begitulah, bahkan mungkin sampai satu hari kita baru saja menghafal beberapa ayat, teman-teman sekalian. Ini pengalaman barangkali. Nah, selanjutnya setelah kesabaran yaitu adalah keberkahan. Nah, keberkahan ini hal yang sangat kita cari dalam menghafal Al-Quran. Mungkin kalau di awal kita menghafal Al-Quran untuk dalam hal berlomba-lomba barangkali, semoga insya Allah dalam kebaikan. Namun inilah hal yang kita cari, yaitu keberkahan, di mana para pejuang penghafal Al-Quran mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, di mana insya Allah dalam hal kesulitan, yaitu pun kesabaran, insya Allah mudahkan, di mana setelah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Subhanallah, dalam surah Al-Syirah. Nah, seperti itulah keberkahan. Selanjutnya apa sahabat sekalian? Yaitu adalah kedamaian. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, apapun profesi kita semua. Nah, mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah, ataupun yang sedang belajar. Nah, kali ini kita mungkin asik dengan kesibukan kita. Namun seringkali setelah kita tidur, kita belajar, kita asik, kita masak, dan sebagainya, aktivitas lainnya, ada hal yang kurang.
yaitu mungkin kedamaian. Mungkin kita kurang damai dalam hal itu, namun satu yang buat kita damai teman-teman sekalian, yaitu adalah Al-Quran. Nah itu dia, membacanya saja buat kita damai hati kita, apalagi ketika menghafalnya. Nah itulah kategori dalam kedamaian dalam hidup kita. Maka berjuanglah menghafal Al-Quran. Setelah kedamaian, yaitu adalah terorganisirnya kehidupan kita ataupun aktivitas kita. Mengapa saya katakan demikian? Nah, dengan menghafal Al-Quran, insya Allah kegiatan kita sangat tersusun dan rapi. Kita bisa langsung tahu apapun target-target dalam hidup kita. Kita tahu apapun waktu yang bisa kita lakukan dalam setiap harinya. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan kuat dalam ingatan. Subhanallah, sangat luar biasa. Ini yang mungkin ingin sekali kita terapkan dalam hidup kita. Lihatlah teman-teman, para pejuang cilik di luar sana, di belahan dunia sana. Mungkin kita bisa lihat ya dalam kegiatan Hafiz Cilik dan sebagainya, ataupun Hafiz Indonesia. Itu adalah adik-adik kecil yang sudah mampu menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang sudah sangat dewasa, yang mampu berpikir, yang mampu berintelektual sangat luar biasa dan berpendidikan secara akademis dan sebagainya. Nah ini adalah suatu cambukan, suatu tamparan bagi diri kita sahabat. Nah dengan kuatnya ingatan tersebut, insya Allah kita akan diberikan keberkahan itu tadi. Baik sahabat sekalian, rekan-rekan minas fisabilillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah kali ini Sekar akan sharing tentang bagaimana pejuang menghafal Al-Quran. Nah ini kisah sederhana dari Sekar sendiri sahabat sekalian. Semoga bisa diambil iktibar, juga bisa diambil manfaat yang baik-baik saja. Ya walaupun kisah ini tidak menarik-menarik amat, karena Sekar merasa perlu Sekar sharing agar menjadi kebaikan dan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Kisah ini dimulai dari mungkin aktivitas kita sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja, aktivitas sangat sibuk sekali 24 jam. Mungkin tidak cukup mungkin waktu 24 jam dalam hidup kita. Mungkin ada juga yang pelajar, sibuk dengan belajar online dan sebagainya, dan kuliah. Udah kuliah juga bekerja. Nah ini yang sangat luar biasa. Nah dan itu terjadi juga pada diri Sekar. Kebetulan Sekar juga kuliah dan bekerja. Nah tentu dengan hal itu seringkali ada yang dilupakan barangkali ya sahabat ya. Seperti mungkin kita sering lupa bahwa Al-Quran lebih utama, akhirat lebih utama, sakit kita lebih mengutamakan kehidupan di dunia. Ya mungkin itu tadi aktivitas kuliah sekaligus bekerja. Nah jadi Sekar kebetulan dalam aktivitas Sekar memang ya tadi dibilang 24 jam mungkin tidak cukup dalam diri kita. Akhirnya Sekar bertemu dengan salah satu mata kuliah yang mungkin sangat Sekar takutkan ataupun takutkan nilainya. Ya dikatakan memang sangat sulit mata kuliah tersebut. Nah jadi kebetulan karena Sekar sangat takut dengan mata kuliah tersebut, dan hari itu Sekar berdampingan dengan mata kuliah lain. Dan dimulai dari jam 8 pagi dan keluar dari jam setengah 11 siang. Nah tapi selalu lewat, akhirnya hampir jam 11, sehingga waktu untuk belajar adalah 1,5 jam lagi, dikarenakan masuk kelas tersebut adalah jam 1 siang sahabat sekalian. Ini adalah waktu istirahat, sholat dan makan. Sangat fatal sekali waktunya untuk belajar. Namun Sekar akhirnya mengorbankan waktu makan Sekar fokus dengan belajar Sekar yang sangat Sekar takutkan akan nilai Sekar biar gak anjlok. Nah jadi Sekar belajar hingga jam 12 hampir zuhur, namun tidak masuk sama sekali ke pikiran ataupun ke otak, sama sekali tidak masuk. Saya bertanya dalam hati, sahabat, apa yang terjadi ya Allah? Kenapa saya begitu sulit dalam menguasai pelajaran ini? Berbeda dengan pelajaran lainnya. Apakah karena saya tidak menyukainya? Tidak, sebenarnya Sekar sangat menyukai pelajaran ini. Cuman mungkin kesulitan karena ada hitung menghitung. Nah, ketahuan dengan kelemahannya. Nah jadi sahabat sekalian, akhirnya karena sudah waktu zuhur Sekar sholat. Setelah sholat akhirnya Sekar bingung nih, waktu tinggal sedikit lagi. Sekar akhirnya merapikan tas. Ya tidak tahu kenapa akhirnya ingin mengusai tas. Allahu a'lam. Akhirnya saya mendapatkan Al-Quran. Ya yang biasa Sekar letak di dalam tas, namun jarang sekali Sekar keluarkan. Seperti itu sahabat. Mungkin ini adalah cara Allah menegur Sekar, memberikan kode kepada Sekar bahwa pegang Al-Quran itu, buka Al-Quran itu dan bacalah. Nah akhirnya Sekar buka Al-Quran itu. Kebetulan dengan batas hafalan Sekar, akhirnya Sekar buka dan Sekar hafalan selanjutnya. Dalam hafal Sekar ingat sahabat bahwa ternyata Sekar belum menghafal tadi subuh. Saking lelahnya, saking capeknya dalam berkegiatan mencari ataupun mengejar nafsunya. Astagfirullahaladzim. Seperti itulah. Akhirnya Sekar menghafal
Tidak menyangka ini sama sekali sahabat, dalam waktu 10 menit Sekar bisa menghafal dalam satu halaman. Itu berkah yang Sekar rasakan, keberkahan dalam poin-poin yang Sekar sebutkan tadi. Nah, dengan kesabaran yang ada, akhirnya Sekar selesaikan hafalan Sekar dalam satu halaman itu. Lanjut Sekar menguasai, Sekar buka buku lagi. Nah, dalam waktu 15 menit tidak sampai, akhirnya Sekar belajar, dan Sekar masuk kelas. Ya, dengan masuk kelas dengan dosen yang sangat luar biasa disiplinnya, Sekar masuk kelas, dosen sudah ada di kelas. UTS dimulai ataupun tes-tes itu pun dimulai dengan tes lisan dan tulisan karena dia dalam laptop lalu dipresentasikan seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, akhirnya tidak tahu kenapa dosen itu memberikan nilainya langsung. Ya, biasanya mungkin beberapa hari lagi ataupun tidak. Akhirnya dosen itu memberikan nilai langsung pada Sekar. Mau tahu berapa nilai Sekar? Nah, ini sangat luar biasa. Ini kaget bukan main bagi anak kuliah, bagi diri Sekar juga. Karena Sekar berharap setidaknya nilai Sekar 80 ataupun 85 saja nih sahabat. Namun ternyata nilai Sekar 100. Itu yang buat Sekar kaget bukan kepalang. Akhirnya dosen bilang, kamu kenapa luar biasa sekali hari ini? Biasanya asal mata kuliah ini nilai-nilai kamu standar aja. Dosen aja jujur ya sahabat. Nah, jadi akhirnya Sekar ke belakang muhasabah. Apa yang terjadi ya Allah? Kenapa Engkau mudahkan begitu saja? Engkau berikan syafaat dan sangat luar biasa. Padahal hambamu ini sangat mengejar dunia. 24 jam begitu saja. Ya, seperti itulah sahabat. Dan bisa dilihat buktinya. Allah maha baik, Allah maha luar biasa, Allah maha memelihara kita semua, maha pelindung. Dan begitulah Sekar merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Sekar, dan itu teguran dan namparan keras bagi Sekar untuk terus berlomba-lomba dalam mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Begitulah kisah yang menyayat hati bagi Sekar dan teguran bagi Sekar. Semoga sahabat dan teman-teman sekalian bisa mengambil itibar dan manfaat dari kisah Sekar ini, dan semoga kita bisa merasakan manfaat dan berkah dari berjuang menghafal Al-Quran. Seperti itulah sahabat sekalian. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang muslim adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Membacanya aja sangat luar biasa, apalagi menghafalkannya. Nah, apapun profesi sahabat, apapun pekerjaan teman-teman, sehebat apapun itu, sehebat apapun kedudukan kita di dunia ini, janganlah pernah menomorduakan Al-Quran. Janganlah pernah menyampingkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah segala-galanya bagi diri kita, segala-galanya bagi hati kita. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan damai, tidak akan berkah tanpa adanya Al-Quran. Maka kuatkanlah akhirat. Begitulah nasihat yang pernah Sekar dengar dari Bunda Sekar tentang bagaimana fokuslah kita kepada akhirat. Karena ketika kita ngejar akhirat, insya Allah dunia pun ngikut sahabat. Dan ketika kita ngejar dunia aja, semua itu akan mungkin sia-sia bagi diri kita jika kita tidak menyeimbangkannya antara dunia dan akhirat. Baik, itulah yang Sekar sampaikan. Semoga bisa mengambil kebaikan walaupun setitik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.